Bismillahirrahmanirrahim. Teringat dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini pernah disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafiz di khutbah Jumat 2012 di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Beliau mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengumumkan pernikahan dan kumandangkan dengan memukul rebana atau hadroh serta syair pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-hadis juga menyuruh kita sebagai umat untuk menjauhi acara-acara pernikahan yang menyerupai Yahudi dan Nasrani, yang di dalamnya ada seperti musik-musik yang mengandung syahwat dan kelalaian maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib, Banten, Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahi awwalu bila ibtida ala akhiru bila intihak. Wassalatu wassalam ala imami ahli syafa'i wal wafa Sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairud dawa min kulli sakamin wada' rahmatan wa sifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatul arda wa sama. Amma ba'du, ya Allah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdil qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diundang oleh saudara kita yaitu Kang Edi. Mudah-mudahan niat beliau mengundang kita untuk menikahkan daripada adik kandungnya yang bernama Daliah binti Bapak Agung dengan Kang Jaidi bin Bapak Jumhail, ya. Mudah-mudahan pernikahannya besok berlangsung jam 9 pagi pada Jumat besoknya Jumat 4 Maret 2022 jam 9 juga dilangsungkan resepsi sampai sore hari jam 5. Mudah-mudahan berlangsung khidmah, berlangsung akad nikahnya dimudahkan oleh Allah, pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Juga untuk sahibul bait daripada niat-niatnya ibu-ibunya, bapak keluarga-keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, semuanya niat dunia wa ukhrawiyahnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, juga dipandang oleh Allah dengan kasih sayang fid dunya wal akhirah. Kita niat Fatihah dengan niat yang tadi, bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuma sedikit nasihat karena sudah malam juga buat Adel. Mudah-mudahan nikahnya pasang niat yang baik. Jadi kadang-kadang kita nikah nih lupa pasang niat, padahal kita punya niat diajarin oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita. Kalau mau nikah pasang niat yang baik, bahwa niat karena Allah menikah ini, bahwa niat ini karena sunnah Nabi Muhammad SAW, juga karena untuk meneruskan generasi Islam dari pandangan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang mau nikah disibukin terus urusan untuk acara, padahal mah
orang-orang terdahulu mengambil daripada thariqah pernikahannya, jalan pernikahannya itu nyimpen, minta nasihat kepada guru-guru bagaimana melangkah dalam kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang mereka orang-orang solehin terdahulu sebelum menikah puasa ada. Makanya kita kenal di budaya kita ada apa sebutnya pingitan dipingit, padahal maksud dipingit itu puasa, baik laki-laki maupun perempuan. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 21 hari, ada yang 41 hari, bahkan setahun belum nikah dia udah puasa. Sebagaimana pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan Siti Fatimah Zahra. Jadi beliau itu puasa sampai 2 tahun pernikahan, baik dari Sayyidina Ali juga dari Siti Fatimah Zahra. Jadi udah diincer nih, pernikahan itu udah dikabarkan tapi belum diumumkan ke khalayak ramai. Jadi Sayyidina Ali puasa tirakat untuk pernikahannya dengan kecintaannya anaknya Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita diumumkan oleh Nabi dari khabar. Jadi puasanya itu naik langit, diterima oleh Allah. Allah yang ngabarin melalui malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, jodohnya anakmu yaitu Sayyidina Ali. Jadi dua-duanya udah puasa nih, udah saling mencintai tanpa menyentuh, tanpa memandang. Bagaimana itu? Bisa nggak mencintai tanpa menyentuh dan memandang? Kalau sekarang kan DP duluan. Banyak kan DP duluan. Ya mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa kita. Udah khilaf kita sebagai manusia umat akhir zaman. Ya nggak Bang? Ya singkat cerita kabar turun, akhirnya diumumkan, padahal banyak yang berlomba-lomba untuk menikahi Siti Fatimah Zahra. Udah nikah, singkat cerita udah nikah, itu berlangsung 3 hari tuh. Rasulullah SAW mengumumkan pernikahan dan memberi keselamatan doa dari para sahabat. Kabarnya hampir 100-an kambing dipotong untuk pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan Siti Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ya Allah, 100 kambing berapa duit? 100 kambing. Belum ontanya itu. Lupa ontanya 40 apa enggak? Masya Allah. Berapa tuh? 3 juta kali 100. Punya duit nggak? Hah? Paling potong 2 biji. Kalau sekarang sallallahu alaihi Muhammad. Berarti pernikahan beliau mewah. Bukan mewah dari segi fisik, tapi mewah menghidangkan tamu umat Nabi dari para sahabat. Jadi semua hampir satu kota Madinah itu kenyang dengan pernikahan Sayyidina. Gak ada orang kelaparan pada saat itu. 100 kambing, 40 onda, wah, begah dengan daging 3 hari 3 malam. Hah? Yang hadiri sahabat-sahabat mulia ahli ibadah. Tapi nggak di situ berlanjut. Setelah menikah, sallallahu Muhammad, nggak langsung eksekusi. Hebatnya orang mulia. Itu nurun generasinya dari tabiin terus sampai para aulia Allah. Kenapa? Setiap malam pertama sholat lagi berdua, sampai lupa ibadah berdua sampai subuh hari. Ada dikabarkan riwayat 7 hari, ada yang diriwayat 40 hari, ada di riwayat Tabrani 1 tahun dari pernikahan tersebut berpuasa beribadah belum melakukan apa-apa, sampai yang negor Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, mantumu dengan anakmu belum ngapa-ngapain gitu, sampai ditegur sama Allah. Karena apa? Mau sholat, ingat rasa syukur, ingat tobat, ibadah sampai pagi berkegiatan. Begitu langsung sampai setahun, malaikat Jibril turun ngasih tahu ke Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi SAW yang menegur beliau berdua. Diketok rumahnya Siti Fatimah, ya Fatimah, ya Ali, cukup malam ini
Jadikan malam ini penerus generasi dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Setelah ditegur dapat perintah baru bikin anak. Ini kenyataannya dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Makanya generasinya luar biasa. Para wali-wali songo, para aulia-aulia yang menjadi bintang setiap titik di muka bumi, yang dimana keberadaan mereka menerangi alam dohir dan alam ruh. Keadaan mereka baik wafat, baik hidup dan wafatnya itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan sedikit cerita ini nggak bisa niru, dikit-dikit dah dapat tiru. Dan alhamdulillah malam hari ini adalah malam dari bulannya Nabi Muhammad SAW. Juga daripada syaraf Sayyidul Ayyam, malam Jumat, malamnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Umat giliran seru kayak gini nih. Kadang Ipi ngalamin ya, megang mic nah itu kenyataannya. Pusing kan? Dia bingung. Udah habis kan ya? Udahan aja dah. Udahan kan ya? Udahan belum? Malaman gak? Udahan ya? Hah? Mudah-mudahan Edi banyak uangnya. Dompetnya tebal, berlipat-lipat, ya, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga dia mampu bisa datang ke taman-taman surganya Allah seperti dulu lagi, bisa ngaji lagi, kerjaannya nggak menyita waktunya, juga bisa berkumpul dengan para sahabat untuk bagaimana sama-sama berbenah diri untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita nikah, ya kan, balik lagi nikah atau gara-gara karena nggak pasang niat, kadang-kadang ngaji nih malamnya. Nah, udahan lah. Ngambek nih anaknya, ngambek. Gila seru, ngok ya. Ya Bu ya. Besok ada dangdutannya nggak? Ada nggak? Oh, biduannya. Mudah-mudahan baca qasidah aja ya. Orang biasa aja. Iya. Karaokean biasa. Iya, karaokean. Mudah-mudahan karaokeannya karaokean syair-syair ibadah pada Allah. Amin. Iya, kadang-kadang kan ada syair-syair yang bikin kita gimana gitu. Terlepas aurat, itu harus dijaga itu. Ini harus diomongin. Kenapa? Banyakan pernikahan yang menghasilkan seperti itu, maksiat dengan acara-acara seperti itu, ujung-ujungnya melahirkan anak-anak yang susah ngaji, susah ke masjid, apalagi ke pondok, ngabur mulu, susah datang ke majelis-majelis daripada warisan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bikinnya pas ijabnya acak-acakan udah. Mana sekarang yang benar-benar syariat agama dipakai, yang benar-benar dalam pernikahan kan? Ya itu, belum nikah aja udah DP duluan, apalagi acara pernikahannya. Kan waktu itu anak tulis di biografi, teringat daripada perkataan Habib Umar bin Hafiz radhiyallahu ta'ala anhu di khotbah Jumat yang pernah saya tulis. Waktu itu Muharram di sana 2012, pas khotbah Jumat, Sayyidil Habib Umar ngasih tentang riwayat hadis Tobroni. Itu hadis yang luar biasa lama, nggak pernah diumumin di Indonesia. Bahwasannya Nabi sendiri SAW memerintahkan kita untuk menikahkan anak kita dan memandangkan hadroh, rebana. Apa? Memandangkan hadroh dan rebana, dan pujilah Allah dengan syair-syair pujian kepadanya, dan pujilah nabinya. Kata Allah, kata Nabi, ya pujilah aku dengan sholawat, dengan syair-syair dan gebukan rebana dan hadroh. Ini sunnah Nabi SAW dalam pernikahan. Lalu jauhi dari pernikahan gaya Nasrani dan Yahudi yang di dalamnya ada joget-joget, buka aurat, yang di dalamnya musik-musik yang melalaikan, yang di dalamnya membuat orang cenderung kadang-kadang ninggalin sholat. Ya kan? Ntar dulu,
Azan sih berhenti, tapi baca lagi gas lagi. Hah? Gimana mau pernikahan? Berkah ini harus diomongin nih Bu ya. Karena harus bikin generasi baru gitu. Generasi yang mana melahirkan anak-anak yang taat, bukannya pinter ngomong. Orang dulu nggak banyak pinter ngomong, tapi taat. Karena banyak melakukan pernikahan sederhana. Malah kesini yang luar biasa. Lahirnya anak-anak ngelawan semua orang tua. Bener kan? Ujung-ujungnya ngelawan sama orang tua. Ya mudah-mudahan kita dengan bicara seperti ini dapat anak-anak yang soleh. Karena tujuan menikah juga untuk berkembang biak, melahirkan generasi yang dicintai Allah, yang dicintai baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan malam Sya'ban ini juga kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan bulannya Nabi SAW kita bisa girang pada apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dimudahin lisan ini, pikiran ini, batin ini, dohir ini untuk senantiasa memuji Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin kita beresin hatam istighfar, sekarang kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba baca bareng-bareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebanyak 124.000 khatamkan satu bulan ini. Lebih cepat lebih baik. Mudah-mudahan dengan sholawat di bulan ini kita mendapatkan hadiah perjumpaan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik di alam dohir kita, dalam mimpi kita, dan kita berharap di akhir hidup kita, sebelum wafat kita bisa melihat wajah yang mulia, wajah yang mana dirindukan seluruh alam semesta, berikut dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, merindukan wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak dihalang-halangi, kita diizinin, bener-bener dikasih izin kita melihat Nabi kita sebelum satu kali hatta di dalam hidup menuju kematian kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sungguh sisa hidup kita habiskan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sangat disayangkan. Selama kita hidup, kita nggak pernah bisa bermimpi atau melihat wajah yang mulia ini, yaitu wajah Nabi Muhammad SAW. Nabi juga ngizinin buat kita, Allah juga ngasih cara buat kita. Mudah-mudahan dengan perjumpaan ini, perjumpaan satu kali, mudah-mudahan bisa berlangsung berkali-kali. Dari kita semua tahu mukanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah bil qabul, Al-Fatihah bil qabul, tamami kulli sallam, mulai salahitan zahir wa batin fi din wa dunya wal akhirah. Ya fiatan li kulli syarr, ya Allah. Jadi batal li khair. Lana wa li ahbabina wa li walidina masihina fi din ma'al fi wa afiyah. Wa lan yati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalbana ma duka wal huda wal afa wal maut ala dinil Islam. Wal maut ala dinil Islam, wal maut ala dinil Islam, wal iman, wal ihsan, birru'ya Sayyidina Muhammad, birru'ya Sayyidina Muhammad, birru'yati Sayyidina Muhammad, dalam Tuhan bihaqi Sayyidi waladi adna, walikul niya salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wal habibana Ali bin Muhammad bin Husain Habsi wa qutbud dar Habib Bakar bin Muhammad bin Masagab Bersik wa sayyidul walid al Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Agadir Segaf wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi. Lana bil ijabah